Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen Institut Agama Islam Setiwa Makassar, terutama dosen Hukum Ekonomi Syariah dan terutama lagi dosen Pendidikan Kewarganegaraan Ustaz Harisman yang memberikan tugas ini. Serta yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Setelah mengucapkan syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Harisman dan seluruh dosen yang telah mengajarkan kami pada semester ini. Semoga dengan ilmu yang beliau-beliau berikan dapat bermanfaat bagi kami, dan semoga dengan ilmu yang beliau berikan dapat menjadi pemberat amalan beliau di akhirat kelak. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita mahasiswa, generasi muda dan calon intelektual umat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar hafalan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Tapi lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakter khas bangsa, serta yang paling penting, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita tentang tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan apa yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan ekonomi. Adapun tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian. Dalam hal ini adalah pemerintah, yakni presiden dan para menteri-menterinya, dan seluruh warga negara, termasuk juga kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi kita juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, pendidikan kewarganegaraan yang kita pelajari pada saat ini berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Yang awalnya ialah Piagam Jakarta yang disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPU-PKI. Kemudian berganti menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan kemudian berganti lagi menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasanya disingkat menjadi RIS karena tekanan dari Belanda dan sekutunya. Dan mengalami lagi pergantian menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atas desakan dari Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh lainnya. Dan kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945
melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali kepada Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting kita pahami dari perubahan-perubahan itu adalah bahwa semua perubahan-perubahan itu menunjukkan satu hal, yakni nilai-nilai konstitusi dan nilai Islam bisa saling menguatkan dan tidak bertentangan. Bahkan nilai konstitusi dan nilai Islam menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi. Dan disinilah letak kontribusi kita, yakni mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Dan juga nilai-nilai ini sejalan dengan nilai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dan terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Dan dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara. Salah satunya ialah dari mana hartanya dia peroleh dan kemana dia belanja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, akan tetapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita warga negara, dan kita adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidaklah mudah dan tugas kita sangatlah mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian solusi bagi umat dan bangsa dan tidak menjadi beban bagi umat dan bangsa. Mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.